Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan belajar ya tentang pelajaran ekonomi sumber daya insani ya. Nah, kawan-kawan kan udah belajar ya sumber daya ya di pengantar ekonomi ya. Di pertemuan-pertemuan pertama ya biasanya itu dibahaslah bermacam-macam sumber daya. Nah, sumber daya itu ada 3. Yang pertama itu kan ya, saya cuman mengulang kembali, flashback sebentar ya. Sumber daya yang pertama itu adalah sumber daya alam ya, sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia, dan yang ketiga itu adalah sumber daya manusia. Nah, sekarang kita belajarnya ini di sumber daya manusianya ya, atau sumber daya insani. Nah, kalau di KBBI itu insani ini adalah yang diartikan sebagai kemanusiaan gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang ekonomi ya. Ekonomi sendiri kawan-kawan sudah tahu ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas ya. Kemudian dengan sumber daya yang terbatas. Nah, ya. Jadi apa pengertiannya? Nah, kita masuk ke dalam pengertian dari ekonomi sumber daya insani, atau kita juga sebut dengan ekonomi sumber daya manusia. Nah, ekonomi sumber daya manusia ini adalah ilmu ekonomi yang menerapkan, menjelaskan, dan menganalisis pembentukan, perencanaan, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Ya. Nah, nanti kita pelajaran ilmu ekonomi sumber daya ini akan kita bahas, ada beberapa bab, ada 16 bab ya. Mungkin 16 bab. Kemudian kita akan mengulang-ulang penyegaran tentang ilmu-ilmu yang mungkin kawan-kawan sudah dapat di pengantar ekonomi ya. Nah, jadi memang ya karena tadi itu pelajaran ini ya berkaitan dengan pengantar ekonomi. Jadi kalau kawan-kawan sudah menguasai dari ilmu ekonomi, pengantar ekonomi, baik itu mikro dan makro, maka kawan-kawan tidak akan asing lagi dengan materi-materi yang nanti kita akan sampaikan ya. Yaitu yang pertama adalah tentang di pertemuan kali ini mungkin kita akan dasar-dasar terlebih dahulu ya, tentang apa arti dari ekonomi sumber daya manusia. Kemudian nanti kita akan bahas tentang penduduk dan angkatan kerja ya. Itu nanti insya Allah di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan ketiganya mungkin nanti kita akan membahas ya permintaan tenaga kerja. Nah, ini permintaan tenaga kerja. Kemudian yang keempat ya, pertemuan yang keempat itu nanti kita akan bahas tentang penawaran tenaga kerja. Nah, ya. Jadi yang kita bahas ini berkaitan masih dengan tenaga kerja. Nah, kemudian yang kelima, insya Allah kita akan membahas tentang investasi modal manusia. Nah, nanti ada 16 bab ya, nanti kita bahas ya. Sampai nanti yang terakhir itu adalah indeks pembangunan manusia. Nah, nanti secara kontinu saya akan memberikan video-video pembelajaran ya. Kemudian nanti di akhir pertemuan kita itu akan ada namanya latihan soal ya, untuk mengecas ya, untuk kembali mengecas dari ilmu-ilmu yang dari yang saya sampaikan, mungkin kawan-kawan untuk mengingat kembali gitu ya. Nah, itu akan menjadi tugas. Nah, nanti insya Allah di bawah di keterangannya, di keterangan video ini nanti akan saya sisipkan untuk
lembar pengumpulan soalnya ya, biar kawan-kawan nanti bekerjanya lebih giat ya. Ini biar diperhatikan untuk pembelajaran hari ini. Nah, baik, kita akan membahas tentang kembali ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari ekonomi sumber daya manusia. Nah, ekonomi sumber daya manusia itu sekali lagi adalah ilmu yang diterapkan untuk menjelaskan dan menganalisis pembentukan, perencanaan, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Nah, di dalam ekonomi sumber daya manusia ini akan dibahas peran sumber daya manusia itu sebagai tenaga kerja, mulai dari perubahan jumlah, kemudian komposisi, kemudian penyiapan kualitas penduduk ya. Yang mana nanti kualitas penduduk itu akan mempengaruhi angkatan kerja itu sendiri dan pekerja serta perannya dalam pembangunan ekonomi ya. Jadi dari perubahan sampailah peran dari pekerja dalam pembangunan ekonomi. Nah, kemudian keterkaitan perkembangan ekonomi yang ada ini ya, yang dicerminkan di dalam pendapatan nasional, itu terdapat kemampuan. Kalau pendapatan nasional itu kan ini ya, berdasarkan PDB ya, atau produk domestik bruto, terdapat kemampuan ekonomi menyediakan kesempatan kerja juga dibahas dalam sumber daya manusia. Nah, semakin besar angka elastisitas kesempatan kerja, itu dapat diciptakan oleh PDB atau pendapatan nasional. Ini akan semakin meningkatkan peran pertumbuhan ekonomi sebagai pencipta kesempatan kerja. Nah, bagi angkatan kerja yang ada di pasar kerja. Nah, oleh karena itu, keterkaitan variabel makro dengan pengembangan pekerja kita akan bahas juga dalam ekonomi sumber daya manusia. Nah, peran sumber daya manusia ini sebagai tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dapat berada di sektor formal ataupun nanti di sektor informal. Nah, semakin meningkatnya pembangunan ekonomi akan dapat menyebabkan meningkatkan pula perkembangan sektor formal ataupun informal dalam kegiatan ekonomi yang akan dapat mendorong penerapan tenaga kerja. Nah, kegiatan berserikat bagi pekerja yang berada dalam sektor formal dibicarakan juga nanti kita dalam pelajaran kita di ekonomi sumber daya manusia. Nah, kemudian penerimaan gaji atau upah oleh tenaga kerja nanti ini akan membesar dengan perkembangannya ekonomi. Oh, meningkatlah berarti itu ya. Hal ini akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang mana mereka sebagai konsumen. Nah, ya. Kemudian pengaruh gaji pada penawaran jasa tenaga kerja serta kemampuan mereka dalam meminta barang dan jasa menempatkan struktur upah pekerja sebagai bahasan yang penting dalam ekonomi sumber daya manusia. Nah, ini juga kawan-kawan mungkin sudah banyak belajar di pengantar ekonomi mikro, yaitu tentang penerimaan ya, hukum dari permintaan dan penawaran ya. Jadi kalau di sini dibahas dengan pengaruh gaji ya, pengaruh gaji, kemudian pengaruh gaji, kemudian juga penawaran kerja ya. Kalau di yang biasa dipelajari di semester pertama pengantar ekonomi ya, ataupun pengantar ekonomi mikro, itu berkaitan dengan permintaan barang dan harga barang atau jumlah barang. Nah, ya. Nah, ekonomi sumber daya manusia juga memanfaatkan teori ekonomi mikro untuk membahas keputusan individu dalam melakukan optimisasi antara menyediakan waktu bekerja dan untuk kegiatan lainnya.
Begitu pula dalam hal keputusan individu untuk memilih menganggur dengan sukarela atau terpaksa, serta kondisi-kondisi ekonomi dan lainnya yang menyebabkan individu menganggur. Nah, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke di depan kalian ada tabel ya. Ada tabel jumlah penduduk hasil proyeksi menurut provinsi. Oh, ini jumlah ya, langsung jumlah. Berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2018 sampai 2020 ya. Nah, pembahasan dan pengkajian sumber daya manusia bagi Indonesia ini sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia sangatlah besar ya. Dan laju pertumbuhan penduduknya juga relatif tinggi. Nah, berdasarkan data, kalau kalian lihat di BPS ya, Badan Pusat Statistik, kalau kita lihat dari tahun 2013 ya misalnya ya, di sini belum ada datanya ya, tidak ada datanya saya tampilkan. Cuman kawan-kawan bisa lihat di Badan Pusat Statistik ya. Itu dari tahun 2013 itu adalah 247 ya. 247. Kemudian sebentar, oke. Ya, 247. Kemudian dengan tercatat laju pertumbuhan penduduknya itu adalah 0,98%. Nah, kemudian kita meloncat ke 2018 ini, yaitu sebanyak 264 juta. Ribu pula ya. 264 juta ya. Tadi 2013 itu 247 jutaan, kemudian di tahun 2018 itu 264 juta, kemudian di tahun 2019 naik lagi menjadi 266 jutaan. Kemudian naik lagi di tahun 2020 ya, sampailah kalau 2020 ini 269 ya, hampir 70 sudah. Dan berdasarkan data ya, Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia ini sudah mencapai 273,87 juta jiwa. Itu pada pada terakhir tadi, yaitu tanggal 31 Desember 2021. Nah ya. Jadi kalau melihat dari tabel ini ya, itu dari tahun 2013 ya, 14 15 sampai dari 18 saja lah ya yang ada di tabel, maka peningkatannya kecenderungannya ya, bukan kecenderungan. Memang penduduknya terus relatif bertambah ya, dan terus naik. Nah, tentunya jumlah penduduk yang besar ini akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia bila mana memiliki angkatan kerja yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Dan sebaliknya, penduduk yang banyak tersebut dapat menjadikan beban bagi pembangunan ekonomi nasional bila mana dari angkatan kerja tersebut banyak menjadi pengangguran. Nah, jadi mungkin dari pemerintah sendiri ya, yaitu PR-nya adalah memberikan lapangan kerja agar dapat diserap oleh lapangan kerja itu ya, yang angkatan kerja yang menganggur. Nah, nanti kalau misalnya semakin tinggi juga penganggurannya, ya nanti ada berefek ya keamanan di negaranya tersebut. Makanya banyaknya terjadi kecurian ya. Terjadi kejahatan ya, karena tadi itu berdampak
keseluruhannya ya. Penduduknya banyak, apakah bisa dapat dimanfaatkan oleh suatu negeri ya. Kalau dapat dimanfaatkan oleh suatu negeri maka ya bersyukur ya. Misalnya pemerintah buka lapangan kerja, penyerapannya di pekerjanya dari misalnya dari daerah sekitar ya, dari penduduk yang tinggal di sekitar sekitar misalnya dibuka pabrik, maka yang dibuat yang menjadi pekerja adalah penduduk-penduduk angkatan kerja yang nganggur ya, diangkat menjadi pekerja ya. Nah, kemudian kalau misalnya angkatan kerjanya itu tidak mahir dengan teknologi atau kurang terampil, maka tugas pemerintah ya memberikan keterampilan kepada para angkatan kerja yang menganggur biar dapat dimanfaatkan oleh para perusahaan-perusahaan untuk dipekerjakan ya. Nah, baik, kita masuk ke studi terkait ekonomi sumber daya manusia. Nah, ekonomi sumber daya manusia ini tentunya tidak dapat terlepas terkaitnya dari berbagai studi dalam ilmu ekonomi lainnya. Ya. Studi ekonomi ini lainnya itu tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dan menganalisis serta memberikan dasar bagi pengembalian kebijakan ekonomi keterkaitan dalam pembangunan ekonomi. Nah, ada beberapa ya kawan-kawan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, biasa dikenal dengan Human Resource Planning, yaitu studi ini berkaitan dengan rencana penyediaan sumber daya manusia berdasarkan kondisi permintaan sumber daya manusia di masa mendatang sehingga terjadi keseimbangan atau pemenuhan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Nah, kemudian yang kedua adalah ekonomi ketenaga kerjaan atau biasa dikenal dengan labor economics. Nah, studi ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran pekerja secara individu. Jadi analisis ini diantaranya mengenai faktor apa yang menyebabkan seseorang ingin bekerja dan seberapa banyak waktu yang ditawarkan untuk bekerja. Nah, nanti analisis yang digunakan ini berdasarkan perluasan ilmu ekonomi mikro yang disebut biasa dengan New Holmes Economics. Kemudian yang ketiga adalah ilmu ekonomi kependudukan ya, atau population economic. Nah, studi ini mempelajari beberapa topik makroekonomi seperti pemanfaatan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan dampak pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada tadi pemanfaatan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi, dan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi. Nah, dalam studi ini juga dibahas nanti diantaranya tentang kelahiran, kematian, kemudian kualitas penduduk dan migrasi. Dan yang terakhir adalah ekonomi pembangunan atau biasa dikenal dengan economic development ya. Jadi studi ini mempelajari masalah-masalah yang muncul berbagai akibat pembangunan ekonomi yang kini dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, agar negara berkembang dapat melakukan pembangunan ekonomi dengan lebih baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Nah, ya. Jadi ini adalah bab pertama dari ekonomi sumber daya manusia atau ekonomi sumber daya insani, perkenalan dari studi ekonomi mata pelajaran mata kuliah ini ya, ekonomi sumber daya manusia atau ekonomi sumber daya insani. Nah, mungkin dari dari video ini ya, untuk bab yang pertama ini mungkin saya
mungkin udah cukup saya rasa ya. Tidak, nanti kita akan bahas lebih detail di bab-bab berikutnya. Ya, jadi ini hanya sekedar pengingat saja bagi kawan-kawan untuk mengenal dari ekonomi sumber daya manusia. Nah, baik ya, untuk terakhir, kawan-kawan silahkan latihan soal. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan SDI atau SDM dan bagaimana peran SDM dalam peningkatan pendapatan nasional PDB. Kemudian bagaimana peran sumber daya manusia dalam kegiatan ekonomi formal dan informal di suatu negara. Dan SDM yang seperti apa yang dapat memberikan memberikan kontribusi besar bagi kegiatan perekonomian jangka panjang. Dan yang ketiga adalah jelaskan studi-studi yang berkaitan dengan ekonomi sumber daya manusia. Nah, silakan kawan-kawan jawab ya dan kumpulkan melalui link di bawah ya, di keterangan di bawah. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya untuk video kali ini. Mohon maaf lahir batin bila ada salah dan hilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.